Developers, terima kasih sudah mampir. Oke cuy, di video kali ini aku bakal menceritakan tentang salah satu kisah Ratu Prancis yang berakhir tragis di tangan masyarakatnya sendiri. Oke, seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakal menceritakan tentang Marie Antoinette. Ratu Marie Antoinette ini dikenal sebagai ratu yang memiliki kehidupan yang sangat glamor. Bahkan, Ratu Marie Antoinette menjadi fashion icon di Prancis saat itu. Yang mana apapun yang dia kenakan, apapun yang dia gunakan, itu akan menjadi trending. Tetapi karena suatu kesalahpahaman, dia akhirnya dipenggal dan dieksekusi mati oleh masyarakatnya sendiri. Seperti apa kisah lengkapnya? Let's start it. Oke, sebelum aku menceritakan tentang bagaimana dipenggalnya si Ratu Marie Antoinette ini, seperti biasa aku akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Ratu Marie Antoinette. Marie Antoinette terlahir dengan nama Maria Antonia Josepha Johanna. Dia lahir pada tanggal 2 November 1755 di Istana Hofburg, Wiener, Austria. Mary merupakan anak ke-15 dari 16 bersaudara, which is anak bungsu. Ibunya ini bernama Maria Theresa, yang merupakan the Holy Empress yang memerintah Hofburg Empire pada tahun 1740 sampai 1780 dengan haknya sendiri. Sedangkan ayahnya si Mary ini bernama Francis, yang merupakan Duke of Lorraine. Nah, saat kecil si Mary ini diajarkan menjadi sosok anak yang penurut dan apapun yang dikatakan harus dilakukan. Kalau nggak ada yang nyuruh, dia nggak akan melakukannya. Hidup si Mary ini benar-benar mewah, bahkan untuk belajar pun dia punya tutor sendiri pada saat itu. Tapi meskipun memiliki tutor sendiri, dia itu kayak menjadi anak yang kurang cerdas. Tapi untungnya dia punya kelebihan, yaitu dia bisa bermain musik. Dan suara dia itu dikenal sangat indah gitu loh. Kenapa sih? Si Mary ini kan anak ke-15 dari 16 bersaudara. Kenapa dia tiba-tiba menjadi ratu? Nah, kita langsung masuk ke kisahnya. Mengapa si Mary ini akhirnya menjadi ratu adalah ternyata dia dijodohkan dan dekat dengan calon raja di Prancis. Namanya adalah Pangeran Louis. Tapi sebenarnya si Pangeran Louis ini juga bernasib sama dengan Mary. Dia juga bukan raja yang diharapkan. Maksudnya Louis ini memiliki kakak. Cuman karena memang urusan politik yang mana Prancis dengan Habsburg itu memiliki ketegangan gitu, makanya mereka berdua dinikahkan untuk alasan perdamaian. Nah, sebelum menikah, Mary ini diajarkan tata cara yang benar menjadi ratu oleh ibunya sendiri. FYI, saat dijodohkan itu Mary berusia sekitar 13 tahun, sedangkan si Louis masih berusia 14 tahun, which is itu masih sangat kecil. Makanya si Mary ini patut diberikan pengajaran lebih tentang cara-cara menjadi ratu yang benar. Karena memang di umur-umur segitu kan masih belum paham tentang kepemimpinan gitu. Hingga pada akhirnya tahun 1770 menikahlah ini si Mary dengan si Louis. Mary ini berusia 14 tahun, sedangkan si Louis berusia 15 tahun. Nah, setelah itu Mary ikutlah ke Prancis dengan suaminya. Tapi kedatangannya si Mary ini tidak disambut baik oleh masyarakat Prancis. Karena dia kan berasal dari Austria kan Sedangkan Austria adalah wilayah musuh dari Prancis. Nah, keadaan inilah yang membuat si Mary ini sedikit tertekan gitu. Bahkan untuk berbicara dia itu sangat kesulitan karena dia tidak begitu menguasai bahasa Prancis. Alhasil dia tidak memiliki teman dan dia hanya mengandalkan mengirim surat kepada ibunya untuk segala curhatannya. Beberapa tahun kemudian, saat umurnya 19 tahun, akhirnya si Mary ini diangkat menjadi seorang ratu. Dia naik tahta dari princess ke ratu. Ya terima-terima aja menjadi ratu Prancis, meskipun masyarakatnya masih nggak begitu menerima kedatangan si Mary. Sedangkan si Louis ini menjadi raja pada usianya yang 20 tahun. Nah, kedua pasangan ini bisa dibilang hubungannya tidak romantis karena si Louis ini cuek dan terkesan tidak memperdulikan si Mary. Sedangkan si Mary juga
tidak mendekatkan dirinya kepada si Louis. Dia membiarkan aja si Louis cuek pada dirinya. Bahkan mereka tidak memiliki seorang anak sampai sekarang. Sedangkan usia pernikahannya sudah beranjak 7 tahun kan. Akibat 7 tahun tidak memiliki anak ini, akhirnya muncullah rumor-rumor di masyarakat. Yang mana masyarakat ini menjelek-jelekan si Louis. Bilang kalau si Louis itu kurang sehat lah dan sakit. Nah pas ditanya nih cu, si Louis mengatakan seks itu menyakitkan. Karena sakit ya mending gak usah sekalian. Keributan yang ada di kediaman si Mary ini akhirnya didengar oleh kakaknya si Mary, yaitu Joseph II atau Joseph II. Akhirnya si Joseph ini pergilah ke kediaman si Mary. Setelah sampainya di kediaman si Mary, dia menemui si Louis. Dia bercakap dengan si Louis. Dalam percakapan itu entah apa yang dia ucapkan, sehingga beberapa saat kemudian si Mary ini berhasil hamil. Bahkan dia juga memiliki banyak anak setelahnya. Nah karena si Mary ini merasa stres, dia akan dibebani dengan mengurus negara sekaligus mengurus anaknya yang sangat banyak. Akhirnya si Mary ini melimpahkan dan melepaskan kestresannya itu dengan cara apa? Berfoya-foya. Dia membeli banyak barang mahal-mahal, bahkan dia kan suka musik. Dia pergi ke party dan dia sering banget berjudi. Bahkan juga dia sering kalah dan akhirnya rugi besar. Saking borosnya si Mary ini, dia pernah membeli baju yang harganya $3.600.000. Tapi memang pakaian-pakaian yang dikenakan oleh Mary ini sering banget viral dan digunakan oleh kaum-kaum bangsawan. Pernah tuh di foto yang ini nih, dia menggunakan perhiasan banyak di kepalanya. Tapi itu menjadi trending. Tapi sayangnya gayanya yang glamor ini ternyata didapatkan dari hasil pajak masyarakat. Nah akibat borosnya si Mary ini menggunakan pajak, akhirnya keuangan kerajaan memburuk. Akibat memburuknya keuangan kerajaan ini, akhirnya si Mary memberikan kebijakan baru. Nah, kebanyakan penduduk di Prancis ini adalah golongan 3. Bagi kalian yang nggak tahu, Prancis itu dibagi menjadi 3 golongan pada saat itu, yaitu golongan 1 golongan bangsawan, golongan 2 itu tuan tanah dan pemuka agama, sedangkan golongan 3 itu adalah petani dan buruh. 90% penduduk di Prancis adalah golongan 3, yaitu petani dan buruh, yang mana mereka mayoritas orang-orang yang tidak berpunya kan. Tapi si Mary ini mengeluarkan kebijakan bahwa golongan 3 itu diharuskan membayar pajak yang sangat tinggi. Bahkan golongan 3 ini diwajibkan untuk membayar pajak kepada golongan kedua, yaitu pemuka agama dan pemilik tanah. Dengan keadaan itu golongan 3 semakin menderita. Belum lagi golongan 3 kalau panennya gagal secara bertahap dan bertahun-tahun, yang mana nanti bahan pokok untuk pembuatan roti itu menjadi lonjakan yang mahal. Si Mary ini juga memberikan kebijakan kepada golongan 2 untuk ikut membayar pajak. Tapi golongan 2 ini nggak mau. Mereka nggak mau ikut membayar pajak tinggi. Akhirnya di masa-masa inilah si Mary mengalami banyak kontroversi. Nah, kontroversi pertama ini berawal dari kata-kata Mary yang mengucapkan let them eat cake, yang mana berarti kalau mereka nggak bisa membeli roti, ya udah mereka makan cake gitu. Nah, seolah-olah diartikan oleh masyarakat bahwa si Mary ini nggak peduli sama kehidupan masyarakat. Makin marah tuh masyarakat, padahal kata-kata yang tadi itu belum ditentukan pasti bahwa si Mary lah yang mengatakannya. Nah, kemarahan rakyat ini semakin memuncak pada saat ada skandal kalung berlian, yang mana pada saat itu berawal dari hilangnya kalung berlian yang tertempel 647 butir berlian. Nah, dipercaya kalung ini hilang karena Mary yang mengambilnya. Mary memang sempat ditawari untuk membeli kalung ini, tapi Mary menjawab, Prancis saat ini tidak membutuhkan sebuah kalung, melainkan membutuhkan kapal gitu. Tapi ya karena gosip sudah beredar dan nama baik si Mary ini udah tercemar, ya nggak bisa lagi untuk diperbaiki.
Nah, kenapa nih tiba-tiba si Mary menjadi sosok sasaran yang dicurigai oleh masyarakat tentang hilangnya kalung itu? Nah, jadi ternyata ada satu penipu yang memalsukan tanda tangan Mary untuk transaksi kalung berlian ini. Dan kalung berliannya ya dibawa pergi oleh penipunya. Tapi karena ini sudah beredar banyak di masyarakat dan nama baik si Mary ini kan dari awal udah hancur. Ditambah lagi ada skandal ini, makin hancur lah dan masyarakat makin percaya bahwa Mary lah ini yang mengambil kalung berlian itu. Dia membeli kalung berlian mahal tapi tidak mau membayar. Begitulah rumor yang beredar di masyarakat pada saat itu. Karena skandal ini, masyarakat pun kian membenci Mary. Dari yang awalnya netral-netral aja, kaum netral, itu juga ikut membenci Mary. Sehingga semakin hari, nama baik Mary ini semakin hancur. Hal inilah yang membuat revolusi dengan mudahnya nih mengkambing hitamkan atau menjadikan Mary boneka utama mereka saat revolusi sedang hancur. Nah, di puncak inilah si Mary akhirnya diputuskan untuk dieksekusi. Bagaimana ceritanya? Langsung masuk. Tanggal 14 Juli 1789 kekacauan pecah di Perancis. Rakyat yang udah bertahun-tahun nih menahan amarahnya langsung memuncak pada saat itu. Mereka meluapkan kemarahannya dengan cara membakar kastil dan merusak seluruh kota. Hal inilah yang menyebabkan bangsawan-bangsawan pada kabur tuh. Nah, masyarakat yang udah memuncak ini akhirnya pergi ke istana. Mereka mendesak raja dan ratu untuk menemukan solusinya. Mereka menyuruh raja dan ratu keluar untuk menemui mereka. Singkat cerita, akhirnya si Mary ini menemui masyarakat. Dia ke balkon tuh untuk melihat masyarakatnya. Nah, bagaimana nih dengan Louis? Nah, Louis ini diam di istana. Dia saking takutnya dengan masyarakat, dia gak mau menemui masyarakat. Malah si Mary yang menemui masyarakat. Pada saat itulah masyarakat mengemukakan keresahan mereka selama ini. Yang mana pajak tinggi lah, bahan pokok mahal, dan segala macamnya. Nah, pada saat itu akhirnya masyarakat mendobrak dan mereka berdua langsung nih dipenjarakan di istana. Nah, pada saat itu Mary langsung berbicara kepada Louis, ini nggak bisa ini kita di sini, ini terlalu bahaya, sebaiknya kita pergi dari sini. Itu yang dia ucapkan kepada Louis. Louis setuju. Akhirnya mereka berdua pergi nih dari penjara menggunakan kereta. Tapi di pertengah perjalanan mereka ketahuan oleh masyarakat. Nah, para revolusi ini kan awalnya memenjarakan Mary sama Louis kan agar mereka bisa memberikan solusi bagaimana untuk kejadian ini kan. Tapi raja sama ratunya langsung kabur. Nah, mereka kecewa lah. Nah, maka dari itulah mereka dengan kemarahan mereka langsung mengganti kerajaan dengan republik. Mereka menghapuskan kerajaan karena percuma memiliki raja, percuma memiliki ratu kalau mereka tidak peduli kepada masyarakat. Mereka menghapuskan tuh dan menggantinya ke republik pada tanggal 1 September 1792. Nah, masyarakat yang marah ini membawa raja dan ratu mereka untuk diadili. Sampai akhirnya pada tanggal 15 Januari 1793 raja mereka dieksekusi. Yang dieksekusi duluan adalah Louis memang, dan Mary tetap di penjara. Nah, baru tuh beberapa bulan kemudian lanjutlah si Mary yang dieksekusi pada tanggal 16 Oktober 1793 di tahun yang sama tuh. Cuman beberapa bulan aja perbedaannya. Pada saat itu Mary menggunakan kain putih polos dan rambut dipotong pendek. Tangan dia diikat dan digiring dari jalanan Prancis menuju tempat eksekusi. Nah, tidak menunggu lama kemudian si Mary ini langsung dipenggal. Tapi mirisnya, sebelum kematian si Mary ini, Mary sempat meminta maaf kepada Algojo. Kenapa nih? Mary tidak sengaja menginjak kaki Algojo-nya. Dia mengatakan, maaf Tuan, saya tidak sengaja. Dan
Ya udah, setelah itu Algojonya langsung memenggal, cuy. Dan berakhirlah kisah si Mary ini. Hanya kalau dilihat-lihat si Mary ini hanya kurang peka aja ya. Karena memang dari kecil dia itu diajarkan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Jadinya dia sedikit kurang ada taktik dan kurang peka terhadap masyarakat. Dan oke, cuy, itu dia tadi adalah kisah tragis yang dialami oleh Ratu terakhir Prancis yang berakhir dipenggal oleh masyarakatnya sendiri. Klik like-nya kalau kalian suka video ini dan jangan lupa subscribe channel ini, komen juga di bawah untuk request dan sarannya. Nyalakan juga loncengnya karena kalau aku upload video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Terima kasih dan see you next time.